Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana setiap kisah gelap, setiap bisikan gaib, dan setiap jejak pesugihan yang terlupakan kembali dibangkitkan. Di sini, kita nggak cuma mendengar cerita horor, kita menelusuri ulang lorong-lorong yang sudah ditinggalkan manusia, tapi masih dihuni oleh sesuatu yang enggan melepaskan dunia malam ini. Kita masuk ke sebuah kisah yang telah lama ditutup rapat oleh masyarakat desa. Sebuah cerita yang bahkan penduduk setempat lebih memilih melupakannya daripada harus mengulang mimpi buruk yang sama. Dendam iblis pesugihan Suwung Lingsir, sebuah nama yang terdengar seperti mitos. Tapi setiap mitos selalu punya awal yang nyata. Di balik ketenangan desa Suwung Lingsir, ada sebuah perjanjian yang ditandatangani bukan dengan tinta, tapi dengan ketakutan dan putus asa manusia. Perjanjian yang memberi kekayaan instan, kejayaan singkat, dan kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Namun menagih bayaran yang tidak bisa ditolak siapapun yang terlibat di dalamnya. Dan malam ini, kita akan mengikuti perjalanan sebuah keluarga yang tanpa mereka sadari mewarisi sesuatu jauh lebih berbahaya daripada harta atau rumah tua peninggalan orang tua mereka. Malam di mana suara-suara dari loteng memanggil nama seseorang yang seharusnya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Malam di mana pintu belakang rumah terbuka sendiri, meski sudah dikunci 3 kali. Malam di mana anak kecil mulai berbicara dengan sosok yang tidak terlihat oleh siapapun, kecuali oleh mereka yang telah ditandai di kisah ini. Kalian akan menyaksikan bagaimana seseorang mencoba lari dari masa lalu, yang bahkan dia sendiri sudah lupa. Bagaimana pesugihan yang tidak pernah dimintanya tetap menagih, dan bagaimana sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan justru menjadi penyelamat, sekaligus pemicu dendam baru. Jadi, matikan lampu, tarik napas panjang, dan jangan dengarkan cerita ini sendirian, karena apa yang akan kalian dengar bukan sekadar cerita horor. Ini adalah peringatan bahwa beberapa perjanjian tidak pernah benar-benar selesai. Bahkan setelah manusia yang menandatanganinya sudah lama terkubur. Selamat datang di Nanti Malam. Dan inilah dendam iblis pesugihan Suwung Lingsir. Keluarga Bagas akhirnya sampai di desa terpencil bernama Suwung Lingsir menjelang sore. Jalan ke desa itu sempit, berliku, dan dipenuhi pepohonan yang menutup langit seperti 2 tangan besar yang sengaja dibentuk untuk menyembunyikan sesuatu. Rani memandang keluar jendela mobil sambil meremas jemari Naya yang duduk di bangku belakang. Anak kecil itu tampak tak banyak bicara sejak perjalanan memasuki desa. Matanya hanya mengikuti pepohonan yang bergerak seolah mengawasi mereka. Rumah peninggalan ayah Bagas berada di ujung desa, terpisah dari rumah warga lain. Dari depan, rumah itu tampak biasa, bahkan cenderung lebih terawat dibanding rumah kampung pada umumnya. Cat tembok pucatnya memang mulai mengelupas di beberapa bagian, tapi bentuknya utuh dan kokoh. Bagas sendiri merasa lega. Sedikit banyak ia berharap rumah kenangan masa kecilnya ini bisa menjadi awal baru untuk keluarganya setelah kesulitan ekonomi menimpanya di kota. Namun begitu mereka membuka pintu, kesan pertama yang muncul tidak seperti yang dibayangkan. Ada hawa dingin yang terasa berbeda, bukan dingin cuaca, tapi dingin yang seolah keluar dari dalam kayu, dari dalam dinding, dari dalam lantai. Dingin yang seperti memegang pergelangan tangan seseorang dan berbisik, "Selamat datang kembali." Rani menarik napas pelan. "Mas, kok hawanya aneh ya?" tanyanya lirih. Bagas hanya tersenyum tipis, berusaha menepis perasaan gak enak itu. Namanya juga rumah lama, Ron. Udah lama kosong. Mereka mulai membawa barang-barang masuk. Tapi semakin lama di dalam rumah itu, Bagas mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Tidak ada kipas, tidak ada AC, tidak ada celah angin cukup besar. Tapi tirai jendela bergerak seolah ada seseorang yang barusan lewat di depannya. Dan yang paling jelas, terasa adalah rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan ketika tidak ada yang berbicara, tetap ada suara kecil yang mengisi udara. Seperti langkah kecil di atas plafon bergerak pelan-pelan, tidak tergesa tapi juga tidak berhenti. Seperti desahan panjang dari arah kamar belakang. Bukan seperti suara orang mendesah, tapi seperti suara ruangan yang sedang menahan sesuatu agar tidak bocor keluar. Seperti bau kemenyan basi setiap kali angin sore masuk lewat jendela. Bukan bau wangi, tapi bau yang seperti bekas ruangan yang pernah dipakai ritual, tapi tidak pernah benar-benar dibersihkan di luar ramah. Seorang tetangga lewat sambil membawa ember. Orang tua itu berhenti sebentar mengangguk pada Bagas, lalu berkata dengan intonasi yang terlalu santai untuk ucapan yang seberat itu, "Kalau malam, jangan buka pintu belakang, Mas. Di sini ada jam-jam tertentu yang gak boleh diganggu." Bagas tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Tapi Rani justru mengerutkan kening. "Maksudnya, gimana, Pak?" Tetangga itu hanya menggeleng pelan. "Pokoknya, jangan." Lalu ia berlalu tanpa menjelaskan apapun.
Seolah kalimat itu sebenarnya sudah cukup jelas bagi siapapun yang tinggal di desa itu. Menjelang malam, keluarga kecil itu mencoba beristirahat setelah membereskan sebagian barang. Ruangan terasa semakin dingin, lebih dingin daripada saat mereka pertama kali masuk. Rani berulang kali memeriksa jendela, memastikan tidak ada yang terbuka. Ketika mereka hendak tidur, suara langkah di plafon semakin jelas. Kali ini bukan hanya langkah kecil tapi seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik. Berhenti tepat di atas kamar mereka, lalu bergerak lagi. Rani menarik selimut sampai leher. "Mas, itu suara tikus kan?" Bagas ingin bilang iya, tapi langkah itu terlalu berat untuk tikus, terlalu beraturan untuk hewan kecil. Dan yang paling mengganggu adalah jedanya selalu berhenti tepat di atas posisi Bagas. Beberapa menit berlalu dalam diam, sampai tiba-tiba suara lain muncul dari arah ruang tengah. Suara pintu kayu berderit pelan. Padahal mereka yakin pintu itu tadi sudah ditutup. Naya, yang tidur di tengah tiba-tiba bangun tanpa suara. Gadis kecil itu membuka mata perlahan, menatap ke arah langit-langit kamar. Dia tidak menangis, tidak kaget, hanya menatap seperti seseorang yang sedang dipanggil dari kejauhan. "Ayah." Suaranya pelan, lirih, hampir tidak terdengar. Di loteng ada kakek. Rani langsung memeluknya. "Est, tidur lagi nak." Tapi Naya menggeleng pelan. "Gak bisa bu." Kakek manggil ayah. Bagas menelan ludah. "Maksud kakek yang mana?" Naya menatap Bagas lama sekali, lalu mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke atas. Kakek yang matanya kayak arang. Dia bilang, "Le, Merain DC." Kalimat itu menghantam Bagas seperti ombak dingin. Ayahnya dulu memang sering memanggilnya dengan kata Le, tapi ayahnya sudah meninggal 7 tahun lalu. Dikubur dengan cara yang tidak pernah dijelaskan. Keluarga besar Hania dibilang meninggalnya mendadak. "Mas, jangan naik ya, jangan cari apapun malam-malam begini." Tapi Bagas tidak tenang kalau tidak memastikan. Meskipun jantungnya berdebar keras, ia mengambil senter dan perlahan membuka pintu kayu menuju loteng. Engsel pintu itu berbunyi lirih seperti mengaduh saat disentuh. Tangga menuju loteng sempit dan berdebu. Setiap pijakan membuat suara kayu berderit. Tapi suara langkah di plafon justru berhenti seketika, seolah sesuatu sedang menunggu. Bagas datang. Begitu kepala Bagas melewati bibir loteng, senter menerangi ruangan kecil penuh debu dan sarang laba-laba. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada bayangan, tidak ada binatang. Tapi satu hal yang langsung membuat bulunya merinding. Udara di loteng jauh lebih panas daripada di bawah. Seperti seseorang baru saja berada di sana. Tepat ketika ia hendak turun, Bagas mendengar suara dari belakangnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari dinding loteng. Bagas membalikan badan cepat-cepat. Senter diarahkan ke seluruh ruangan. Tidak ada apapun. Ketukan kedua datang. Lebih keras, tok. Dan kali ini dari arah lantai loteng. Seolah ada seseorang mengetuk dari bawahnya, padahal Bagas sendiri sedang berdiri di papan itu. Papan kayu di bawah telapak kakinya bergetar. Begitu panik, Bagas menuruni tangga dengan cepat. Begitu ia menutup pintu loteng, suara ketukan itu terdengar lagi dari dalam. Seperti seseorang yang ingin keluar tapi menunggu waktu yang tepat. Rani mendekat sambil memeluk Naya. "Mas, apa tadi?" Bagas menggeleng. "Gak ada apa-apa." "Mas bohong," kata Rani dengan suara pelan. Malam itu mereka benar-benar tidak bisa tidur. Langkah di plafon kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, lebih ritmis, seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Sekitar pukul 2 dini hari, bau kemenyan tiba-tiba menguat. Bau yang menusuk, seperti sesuatu yang terbakar tapi tidak ingin padam. Dari jendela, angin malam masuk membawa suara lirih. Suara seseorang yang menggumamkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno. Bagas tidak paham semuanya, tapi satu kalimat terdengar jelas. "Sing duwe Bali." Yang punya kembali. Rani langsung menutup telinganya sendiri. "Mas, ini apa? Apa maksudnya sing du Bali?" Bagas tidak menjawab. Ia takut jawabannya justru membenarkan sesuatu yang sudah sejak tadi ia tolak dalam pikirannya. Tepat saat mereka berusaha memejamkan mata, Naya kembali bangun. Kali ini matanya tidak langsung terbuka penuh, ia membuka setengah. Seperti orang yang sedang berjalan sambil tidur, dia bilang, "Ayah harus ke atas." "Siapa nak?" tanya Bagas, mencoba tetap tenang. Naya tersenyum-senyum kecil yang bukan khasnya. "Kakek." Dia nunggu ayah dari dulu. Bagas merasa seluruh tubuhnya membeku. Perlahan-lahan, Naya mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit-langit kamar. "Ayah," katanya, "ayah belum bayar." Kalimat itu terdengar jelas, tanpa keraguan, dan tanpa jeda. Dan tepat setelah Naya selesai bicara,
Loteng mengeluarkan suara berat, seperti seseorang sedang menggeser tubuh besar ke satu sudut, lalu berhenti tepat di atas kamar mereka. Malam pertama di Suwung Lingsir, akhirnya berubah menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi mereka hindari. Karena suara itu, bau itu, dan panggilan dari loteng itu, bukan hanya gangguan rumah lama. Itu adalah tanda bahwa sesuatu yang dulu tertinggal, sesuatu yang pernah menjadi bagian dari keluarga Bagas sedang menagih untuk kembali, dan mereka baru akan tahu bahwa rumah itu bukan sekadar peninggalan ayah Bagas, melainkan warisan yang seharusnya tidak pernah dikembalikan. Bagas berdiri cukup lama di bawah pintu loteng yang baru saja ia tutup, mencoba memastikan apakah ketukan tadi hanya halusinasinya, atau memang ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Tangannya gemetar, bukan karena takut pada hal-hal gaib setidaknya itu yang ingin ia yakini, tapi karena ada bagian dalam dirinya yang merasa suara itu seperti memanggil seorang yang sudah lama tidak pulang. Rani berdiri beberapa langkah di belakangnya sambil menggendong Naya yang tertidur lagi. Meski napas anak itu tampak lebih berat dari biasanya. "Mas, tolong jangan buka lagi. Aku nggak enak banget rasanya," bisiknya. Bagas mengangguk. Walau pikirannya masih berkecamuk, suara ketukan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Dan ketika ia mencoba membujuk dirinya sendiri, kalau itu mungkin suara kayu tua memuai atau tikus besar berlari, hatinya justru menolak alasan-alasan itu. Yan kue mung taikes, mosok cuken rapi lanter tata ngono. Pikirannya sempat melontarkan pertanyaan itu, membuat tengkuknya semakin dingin. Namun mereka harus tidur, atau setidaknya mencoba. Rumah itu mulai kembali sunyi, kecuali suara serangga malam dari halaman belakang yang terdengar seperti ratusan suara kecil sedang saling memanggil. Beberapa jam setelah mencoba memejamkan mata, Bagas masih terjaga. Rani tidur dengan gelisah di sebelahnya. Naya meringkuk di pelukan ibunya, sesekali mendesah pelan seperti sedang mengalami mimpi buruk. Bagas memandang langit-langit. Loteng itu tepat di atas kepala mereka, seolah bayangan seseorang sedang duduk di atas sana, menunggu waktu yang tepat untuk turun. Ia mencoba mengalihkan pikiran, tapi setiap kali ia memejamkan mata, ia justru membayangkan wajah ayahnya, wajah yang ia kenal sebagai pria keras, namun bertanggung jawab. Ayahnya tidak pernah terlibat hal-hal aneh, tidak pernah ada yang berbau mistis dalam hidup mereka. Lalu kenapa Naya menyebut kakek dengan begitu pasti? Langkah kecil di plafon terdengar lagi sekitar jam 1 dini hari. Kali ini bukan berjalan, tapi seperti seseorang sedang menyeret sesuatu. Gerakannya pelan, tapi teratur. Seret, berhenti, seret, berhenti. Dan berhentinya selalu tepat di atas kamar mereka. Bagas memejamkan mata rapat-rapat, namun langkah itu semakin dekat, bukan mendekat secara fisik, tapi mendekat ke dalam kepalanya. Semakin ia mencoba mengabaikan, semakin suara itu seperti mengetuk dinding pikirannya sendiri. Dalam keadaan setengah sadar, hampir terlelap, ia mendengar suara berat, serak, namun jelas seperti suara lelaki tua yang menahan napas panjang. Suara itu terdengar dari balik langit-langit. Bagas langsung terbangun, duduk tegak, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia menatap Rani, memastikan apakah ia juga mendengar. Tapi Rani tertidur, walau wajahnya tampak tidak tenang. Bagas mengusap wajahnya sendiri dan mencoba bernafas normal. "Halusinasi, cuma halusinasi," gumamnya. Namun ia tidak bisa membohongi diri sendiri. Pagi itu, suara ayam jantan dari kebun belakang menjadi satu-satunya hal yang membuat suasana rumah terasa sedikit lebih hidup. Rani sudah bangun lebih dulu, mencoba memasak untuk mereka bertiga. Naya duduk di meja makan, menatap kosong keluar jendela. Tidak seperti biasanya. "Sayang, kenapa? Badanmu panas?" tanya Rani sambil memegang kening anaknya. Naya hanya menggeleng. Kemudian ia berbisik pelan, "Aku ora melu kakek, aku ora melu." "Melu?" Rani menghela napas dan memeluknya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam di kepala anak itu. Tapi nalurinya sebagai seorang ibu membuat hatinya terasa berat. Bagas sedang mencoba memperbaiki kunci pintu yang sejak tadi terasa seperti longgar. Tangannya berhenti ketika mendengar ucapan Naya. Ia menatap putrinya cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan hal itu sementara. "Kita harus sarapan dulu, nanti baru kita beres-beres." Namun rasa tidak nyaman itu tidak pergi. Saat matahari sudah mulai naik sedikit, seseorang mengetuk pintu rumah. Ketukan itu pelan tapi mantap, seperti orang yang sudah lama tahu penghuni rumah ini, bukan tamu yang canggung. Bagas membuka pintu dan melihat seorang pria tua berdiri di sana dengan tongkat kayu dan mata yang dalam, seolah tahu lebih banyak daripada yang ia mau sampaikan. "Jenengan Pak Bagas tuh?" tanya pria itu. Bagas mengangguk. "Iya Pak,
Ada perlu apa? Pria itu menatap ke dalam rumah sebelum melirik kembali pada Bagas. Aku Iki Pak Sarwo, tetua desa, aku teka. Soalnya aku krungu wis ana sing bali ning oma iki. Bagas mengerutkan kening. Maksudnya siapa Pak? Pak Sarwo tidak menjawab. Ia malah melangkah masuk perlahan tanpa diminta. Memandangi setiap sudut rumah dengan tatapan yang seperti sedang mengukur sesuatu yang tidak kasat mata. Tangannya menyentuh dinding dekat tangga menuju loteng. Lalu ia mendesah pelan. Aku wis ngomong, omah, iki ora kosong. Ora bakal iso kosong. Dulu, bapakmu sing tinggal kene. Ora mong tinggal. Ono sing dijaga. Sing dijaga iki. Ora gampang lunya. Bagas menelan ludah. Pak, kalau maksud bapak hantu atau semacamnya, saya bukan sekadar hantu. Potong Pak Sarwo. Suaranya berat. Sing ning kene iku dudu roh biasa. Iki perjanjian. Kata perjanjian membuat ruangan terasa mendadak lebih sempit. Rani keluar dari dapur dengan wajah bingung. Perjanjian apa, Pak? Rumah ini peninggalan ayahnya Mas Bagas. Masa ada yang aneh? Tetua desa itu menatap Rani sejenak, lalu menatap lagi ke arah Bagas. Dulu bapak muda di Wong Sugih cepet, terlalu cepet. Wong-wong desa ngerti tapi pura-pura orang ngerti. Tapi kita semua tahu, tidak ada kekayaan yang datang tanpa bayaran. Apalagi di desa Iki. Bagas menggeleng cepat. Ayah saya kerja keras, Pak. Tidak pernah saya lihat hal-hal aneh. Tidak pernah saya dengar dia terlibat pesugihan atau apapun. Pak Sarwo tersenyum pahit. Ya, wong sing ngegawe perjanjian, kadang orang mau nyeluk anaknya, melu, ning akibat. Tetep ana. Sing aiso ngerasake bukane anak turunane. Suasana mendadak hening, seolah seluruh rumah menahan napas. Naya tiba-tiba turun dari kursi dan berdiri di dekat pintu loteng, menatap lurus ke atas. Matanya sayu, tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu. Kakek ngomong, wes wehe. Bagas segera menarik Naya menjauh, memeluknya erat. Tapi anak itu justru berusaha melepaskan diri, bukan dengan cara menyerang, melainkan dengan cara menoleh ke arah langit-langit seperti seseorang yang ditarik perasaan, bukan fisik. Pak Sarwo mengusap janggutnya pelan. Aku kudu ngomong saiki, Mas. Sampean kudu siap karo apa sing diwarisna. Suwung lingsir iki. Dudu desa sembarangan. Iki dudu papan sing iso ditinggal terus dilaleke. Omah iki ana perjanjiannya. Sing ngegawe perjanjian wis mati tapi sing nagi. Easy you. Bagas merasa tubuhnya melemah. Kata-kata itu terlalu berat untuk diterima. Ia ingin menyangkal. Tapi ketukan dari loteng semalam, bayangan suara yang memanggil le, dan kecemasan Naya yang terus menyebut kata kakek membuat semuanya terasa saling menguatkan. Pak, apa sebenarnya yang terjadi? Suara Bagas nyaris pecah. Pak Sarwo menatapnya lama, seolah mencoba memilih kalimat yang tepat untuk menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak ingin bicarakan. Perjanjian pesugihan. Mas, dudu perkara main-main. Sing ngegawe dituntut nebus janjine, yen wong sing ngegawe mati. Ya, keturunannya sing kena. Bapakmu, mungkin dia nyoba nyelamat ke sampean. Tapi yen sampean balik kene, berarti perjanjiannya kebuka maneh. Bagas Stadium. Dunia seperti berputar pelan, membawa dirinya ke tempat yang ia tidak mengerti. Tapi aku nggak pernah merasa. Aku nggak pernah minta apapun, Pak. Katanya terbata-bata. Tetua desa itu menghela napas dalam. Perjanjian itu ora butuh sampean tahu. Sing penting, sampean keturunane. Naya tiba-tiba tertawa kecil, tawa yang aneh. Bukan tawa anak kecil yang ceria. Tawa itu pelan, tapi dingin. Ia menoleh pada Bagas dan berbisik dengan suara yang bukan suaranya. Kakek, nunggu di atas. Katanya ayah kudu bayar. Rani langsung menutup telinga Naya sambil memeluk tubuh kecil itu. Sudah nak, cukup. Jangan ngomong begitu. Tapi Naya hanya menunduk di pelukan ibunya, seperti boneka tanpa tenaga. Mata kecilnya menatap kosong. Bagas perlahan mendekat pada pintu loteng. Tangannya bergetar saat menyentuh gagangnya. Ia tidak ingin membuka, tidak ingin melihat apapun, tidak ingin tahu kebenaran apa yang tersembunyi di sana. Tapi ia juga tahu jika ia tidak membuka sekarang, sesuatu akan terus mengetuk, terus menunggu, terus memanggil. Ketika ia berdiri di sana, menatap pintu loteng yang tampak samar dalam bayangan pagi, Pak Sarwo berkata pelan dari belakangnya, Mas Bagas, sing ono ning loteng kui, bukan bapakmu. Sing manggil sampean kui, dalane pesugihan, sing isih aktif. Sampean kudu waspada. Iki baru tanda awal. Bagas berdiri terpaku, tidak bisa bergerak. Ada dorongan kuat untuk membuka pintu itu dan memastikan semuanya. Namun ada dorongan lain lebih kuat yang menyuruhnya lari sejauh mungkin dari rumah itu.
ketika ia ragu. Suara dari balik loteng terdengar lagi. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan tapi jelas, seperti sapaan yang sabar, tapi menentait, dan kali ini, suara itu disusul bisikan lirih yang membuat lutut Bagas hampir lemas. Bo, ojo ndelik. Perlahan, Bagas menyadari sesuatu. Apapun yang berada di balik loteng itu, sudah mengenalnya, sudah menunggunya. Don Munkin sudah menandainya sejak lama. Cerita baru saja dimulai, dan Bagas tahu, ia tidak akan pernah lagi melihat rumah itu dengan cara yang sama. Mata Bagas mulai berkedut tanpa ia sadari. Kata-kata tetua desa itu seperti menampar sisi dirinya yang paling dalam. Rani menatapnya kosong, bingung, takut. Dan di antara semua itu, ada suara lain yang lebih menusuk dari apapun. Tawa pelan dari arah halaman belakang. Suara yang terdengar seperti anak kecil. Tetapi bukan suara Naya. Sekilas suaranya seperti ditarik-tarik. Seperti rekaman lama yang diputar terlalu lambat. Ada getaran yang tidak wajar. Bagas spontan menoleh dan melihat Naya sedang duduk di tanah, memegang ranting, menggambar sesuatu di tanah. Namun yang membuat bulu kuduk Bagas berdiri adalah Naya sendiri tidak tertawa. Justru Naya tampak paling diam. "Tadi kamu ketawa, Nak?" tanya Bagas, mencoba tenang. Naya menggeleng kecil, tanpa menatap ayahnya. Matanya hanya fokus pada tanah di depannya. Rani turun tangga kecil menuju halaman, memanggil Naya sambil menatap sekeliling dengan gugup. Tetua desa berdiri di dekat pintu, seakan tidak mau lebih jauh masuk ke rumah, namun juga tidak mau pergi. "Naya gambar apa?" tanya Rani akhirnya. Naya pelan menggeser tubuhnya agar Rani bisa melihat. Dan saat itu Bagas merasakan hawa dingin mengalir dari belakang tengkuknya hingga ke tulang punggung. Di tanah, Naya menggambar lingkaran besar dengan 3 garis bercabang di tengahnya. Bentuk itu aneh, tidak seperti bunga, tidak seperti hewan, tidak seperti apapun yang pernah ia lihat. Dan di bagian bawah ada huruf, seperti huruf Jawa, tapi bentuknya lebih bengkok dan menekuk. Terlalu rapi untuk coretan anak kecil, namun terlalu ganjil untuk dianggap normal. "Apa ini, Naya?" Bagas berjongkok, mencoba tersenyum. Naya menjawab tanpa menoleh, suaranya datar. "Kakek bilang ini tanda rumah." Rani langsung menutup mulutnya sendiri, menahan suara terkejut. Bagas hampir tersungkur karena lututnya seperti tidak kuat lagi. Tetua desa melangkah maju, menatap gambar itu dengan wajah pucat. "Waduh, kok aisonine?" gumamnya lirih. "Kok apa, Pak?" Bagas bersuara setengah teriak. "Apa maksudnya ini semua? Kenapa anak saya bisa gambar gin?" Tetua desa mengangkat tangan, meminta Bagas diam sebentar. Ia mendekat, jongkok dan memandang gambar itu lama. Tatapannya berat, seperti seseorang yang sudah tahu jawabannya tapi berharap ia salah. "Itu lambang pesugihan Suung Lingsir," ucap tetua desa pelan. "Tanda sing digores karo penjagane. Biasanya muncul nenek pesugihane wis mulai nuntut." Bagas merasa dadanya sesak. "Pak, kami itu tidak pernah ada urusan dengan pesugihan." Bagas semakin panik. "Kalau ayah saya, kalau dia pernah terlibat itu urusan dia. Tidak ada hubungannya dengan saya, apalagi anak saya." Tetua menghela napas panjang. "Perjanjian pesugihan ora mong antara wong sing jaluk. Mas efeknya, iku nurun. Kaya warisan. Nek sing dadekake perjanjian mati ora nutup ritual, ya keturunannya sing kena giliran." Rani memegang lengan Bagas erat. "Mas, aku pengen pulang. Sekarang juga." Tetua desa menatap Rani lama. "Pindah ora bakal nutup apa-apa, Mbak. Sing jupuk wis apal baumu. Wis apal jenengmu. Wis apal jiwamu. Dimanapun tinggal, selama warisannya belum dibayar, bakal tetap nyusul." Kata-kata itu membuat Rani mundur setapak. Bagas ingin marah, ingin membantah, ingin menolak semua ini. Tapi suara lain menyelinap dari balik rumah suara, seperti orang menggesekkan kuku panjang ke dinding kayu kererit. Bukan suara hewan, bukan suara manusia. Sesuatu yang sengaja membuat dirinya didengar. Bagas berdiri cepat dan menatap dinding belakang. With a tetua desa tampak ketakutan. "Penjaga pesugihan wis melek. Iki tandane hubungan karo almarhum bapakmu durung rampung. Lan saiki wis nemu pewaris sing paling gampang terikat." Setelah itu, segala sesuatu berubah lebih cepat dari yang Bagas bisa proses. Naya tiba-tiba berdiri. Kepalanya menoleh ke arah dinding belakang, gerakan yang sangat lambat, tidak seperti anak kecil biasanya. Matanya sedikit merem, seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh yang lain. "Kakek, nunggu di dalam," ujarnya pelan. "Naya, jangan ngomong sembarangan," seru Rani.
Tapi Naya tidak menatap mereka. Ia melangkah satu langkah kecil ke arah pintu belakang rumah. Hanya satu langkah, tapi cukup membuat suara lantai kayu berdecit. Tetua desa segera bergerak dan memegang pundak Naya. "Ndok, ojo ndelok kana. Ojo." Naya menatap tetua desa untuk pertama kalinya. Tatapannya kosong, tapi suaranya jelas. Kakek bilang, "Mbah nggak boleh pegang aku." Tetua desa spontan melepas tangannya sendiri. Seakan ada energi panas yang mengalir dari tubuh Naya. Bagas memeluk anaknya dan menariknya menjauh. Naya menurut, tapi wajahnya tetap mengarah ke pintu belakang. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya tanpa suara. Bagas menggendong Naya, membawanya masuk ke ruang tengah. Rani berjalan mengikuti. Wajahnya masih pucat. Tetua desa tetap berdiri di ambang pintu. Tidak berani masuk terlalu dalam. "Pak," kata Bagas parau, "tolong jelasin semua dari awal. Apa yang sebenarnya terjadi sama ayah saya? Apa hubungan rumah ini?" Tetua desa ragu sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk duduk di kursi bambu dekat pintu. "Almarhum bapakmu bukan orang biasa, Mas. Dia itu tiang ekonomi desa ini. Tapi kekayaannya gaib, bukan kerja keras semata. Ia datang ke Suwung Lingsir karena ingin cepat kaya. Dan pesugihan di sini bukan pesugihan ringan. Ini pesugihan yang jiwanya ngikat keturunan. Syaratnya gampang. Roh pemanggilnya harus tetap berada di rumah. Tidak boleh pergi. Tidak boleh dibakar. Tidak boleh dilepas." Bagas menggeleng cepat. "Tapi ayah saya dikuburkan. Tidak ada yang disimpan di rumah ini." Tetua menatap tepat ke mata Bagas. "Itu masalahnya. Bapakmu ndadekake kesalahan paling besar. Apa? Dia mati sebelum bayar lunas." Bagas terdiam dalam pesugihan Suwung Lingsir. Kalau yang memulai perjanjian mati sebelum semua syarat terpenuhi, maka penjaga pesugihan akan mencari ganti. Biasanya, keturunan. Rani memegang tangan Bagas. "Jadi maksudnya apa? Naya dalam bahaya?" Tetua mengangguk pelan. "Si Anne." "Iya." Rani mulai menangis. "Pak, tolong. Kalau Bapak tahu cara menyetopnya, tolong bantu kami." Tetua terdiam lama sebelum berkata pelan, "Ada cara, tapi nggak mudah. Dan sampean harus siap nerima apapun hasilnya." Bagas maju satu langkah. "Apapun saya lakukan." Tetua menatap Naya yang sedang duduk diam di sofa, memeluk boneka kecilnya. Wajah Naya tampak normal, tapi mata itu seperti menahan sesuatu yang bukan miliknya. "Mas Bagas," kata tetua, "apa pernah sampean mimpi ketemu almarhum bapakmu sejak tinggal di sini?" Bagas berpikir, lalu mengangguk. 2 kali, dia berdiri di depan rumah. Tidak ngomong apa-apa. Tetua mengusap wajahnya sendiri. "Itu bukan bapakmu." Sesaat, rumah terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Kalau bukan, siapa?" tanya Bagas. Tetua menarik napas panjang, lalu berbisik, "Penjagane." Di saat yang sama, suara dentingan pelan terdengar dari plafon, seperti seseorang menyenggol benda logam kecil. Mereka semua menoleh ke langit-langgut secara refleks. Dentingan itu berlanjut, ting-ting, ting, gelap teratur, seperti isyarat. Rani menggenggam tangan Bagas gemetaran. "Mas, aku nggak tahan di sini." Tetua berdiri. "Mas Bagas, Mak Rani, mulai malam ini jangan biarkan Naya sendirian. Jangan biarkan pintu belakang terbuka meski hanya sedikit. Dan apapun yang terjadi, kalau ada suara memanggil nama kalian setelah tengah malam, jangan jawab." Bagas menelan ludah. "Kenapa?" "Sebab sing nelpon dudu manungsa." Naya tiba-tiba menoleh ke arah mereka. "Kakek bilang nanti malam ayah harus turun ke bawah rumah." Bagas terpaku. "Bawah? Rumah? Rumah ini nggak punya ruang bawah tanah, Nak." Naya tersenyum tipis. "Ada. Cuma ayah belum lihat pintunya." Tetua desa memegangi dadanya seperti terkena serangan takut yang sangat dalam. "Astagfirullah. Mais Bagas, oh Jujituruci. Nek sampean manut, pesugihane bakal resmi pindah ke sampean." Bagas memandang Naya. "Naya, siapa yang bilang begitu?" Naya perlahan mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah plafon, tepat ke titik di mana dentingan tadi berasal. "Kakek, dia ada di atas. Dia udah lama nunggu ayah." Pada saat itu, untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di rumah itu, Bagas merasa seluruh situasinya bukan lagi tentang rumah angker atau gangguan biasa. Ini adalah jebakan, warisan, kutukan, dan Naya berada tepat di tengahnya. Bagas memeluk anaknya, Erat. Rani menutup mulut menahan tangis. Tetua desa mundur setapak, seakan tahu bahwa apapun yang menjaga pesugihan sudah semakin dekat. Di luar, angin berembus kencang.
membawa bau kemenyan basi yang sama seperti subuh-subuh sebelumnya. Dan dari plafon pelan, hampir tak terdengar suara itu muncul lagi. Ting-ting, lalu berubah menjadi bisikan panjang, serak, retak, seperti suara orang tua yang memanggil anaknya. Bagas. Bagas merinding sampai tulang, karena suara itu persis suara ayahnya. Padahal Bagas tahu betul, itu bukan ayahnya. Itu sesuatu yang menagih warisan, dan ia belum tahu bagaimana cara menghentikannya. Rani tidak bisa tidur sejak kejadian pintu belakang sore tadi. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan tubuh kurus pucat itu muncul. Rambutnya yang menjuntai sampai lantai, kulitnya yang seperti kain kafan basah, dan cara ia berdiri membelakangi diam, namun terasa seperti memandang langsung ke dalam kepala. Bagas berusaha menenangkan Rani, tapi dirinya sendiri lebih takut daripada yang ia akui. Naya sudah tidur, atau setidaknya berpura-pura tidur. Gadis kecil itu memeluk bonekanya erat, tapi sesekali matanya terbuka sedikit, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh mereka. Rani duduk di ruang tengah, memandangi sebuah buku lusuh yang baru ia temukan sore tadi. Buku itu terselip di bawah laci meja makan, seolah sengaja disembunyikan oleh seseorang. Sampulnya coklat kusam, baunya seperti kertas basah tertimbun tanah. Rani membuka halaman pertama, dan di sana tertulis dengan tulisan tangan ayah mertua, Sung Lingsir tidak menerima penolakan. Nek pewaris ora gelem neruske. Dudu masalah, iblisa bakal tetap menjaluk jatahe. Kadang, saka suara. Kadang, saka bayangan. Lah nenek wis tekan nyawa. Ora ana sing iso nglak. Tangan Rani bergetar. Ia berbalik ke arah Bagas. Mas, ini kayak peringatan. Ayahmu tahu pesugihan ini bakal ngejar. Bagas mengambil buku itu, menatapnya lama. Setiap huruf seperti menonjol dari kertas. Ia merasa seperti sedang membaca pesan dari orang mati yang tidak pernah benar-benar pergi. Saya nggak percaya. Ayah saya nggak mungkin buat perjanjian semacam ini. Dia selalu bilang rezeki itu harus dicari, bukan diminta dari hal-hal yang nggak wajar. Namun kalimat itu terdengar lemah. Tidak ada keyakinan. Rani memeluk dirinya sendiri, seolah ruangan itu semakin dingin. Mas, ayahmu mungkin nggak cerita, tapi orang-orang di desa ini dari dulu, mereka tahu ada sesuatu yang beda sama beliau. Bagas menatap istrinya dengan mata merah. Kamu takut sama aku? Takut sama keluarga aku. Rani menggeleng cepat. Aku takut sama sesuatu yang nempel sama keluargamu. Bukan kamu. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan pelan. Mas, aku cuma nggak mau kehilangan Naya. Kata terakhir itu menusuk hati Bagas seperti jarum tipis. Tidak ada yang lebih mematikan daripada ketakutan seorang ibu. Jam di dinding berdetak keras. Tik-tok, tik-tok. Tapi kemudian detaknya semakin pelan. Semakin pelan. Hingga seperti berhenti sama sekali. Hening, Bagas berdiri dari sofa. Rani, kamu dengar? Rani menahan napas. Iya, Mas. Itu normal nggak? Belum sempat Bagas menjawab, suara lain muncul. Suara besi beradu, sangat pelan, dari arah pintu belakang. Krek, suara itu berlanjut. Krek. Crack creak. Rani membeku. Mas, pintunya bergerak. Bagas memandang kunci pintu. Kunci itu masih terpasang. Ia sendiri yang menguncinya. 3 kali, sesuai peringatan tetua desa. Tapi sekarang gagang pintu bergetar sendiri. Mas, itu dikunci kan? Beneran dikunci kan? Iya, Ron. Tenang, aku kunci tadi. Namun suara itu tidak berhenti. Justru semakin jelas. Seperti ada tangan yang memaksa membukanya dari luar. Krek. K-R-A-K-K-R-E-E-K. Pintu itu bergeser perlahan. Retakan kecil muncul di sampingnya. Bukan terbuka penuh, tapi cukup untuk membuat angin dingin masuk ke dalam rumah. Dari celah itu, hembusan udara membawa aroma yang sama seperti beberapa malam terakhir. Bau kemenyan basi yang terlalu menyengat, seperti dibakar oleh tangan yang gemetar. Rani memegang lengan Bagas. Mas, jangan dekati. Tapi Bagas mendekat. Perlahan, ia memutar tubuhnya. Berdiri di depan pintu yang kini terbuka sekitar 1 jengkal anjinia aneh. Tidak seperti angin malam desa. Ini dingin yang lain, dingin yang terlalu berat. Seperti berasal dari bawah tanah. Dan dari balik celah pintu, muncul bayangan. Panjang, tipis, bergoyang pelan seolah seseorang berdiri tepat di luar. Diam, menunggu. Bagas hampir menutup pintu itu kembali ketika Rani berteriak pelan. Suaranya pecah. Mas, itu, astagfirullah. Sosok itu muncul perlahan. Mula-mula hanya tampak rambutnya hitam kelam, kusut, menjuntai panjang sekali, menyapu lantai. Rambut itu bergerak sedikit, seperti tertiup angin. Padahal angin hanya masuk tidak keluar. Kemudian tampak bahunya, tulang yang menonjol,
terlalu tajam, seperti tidak dilapisi daging. Kulitnya pucat, abu-abu, mirip kain kafan yang direndam air lama. Pakaiannya kompeng camping, seperti kain ritual yang lapuk. Sosok itu tidak menghadap mereka. Ia berdiri dengan punggung menghadap pintu. Diam, tidak bergerak sama sekali. Rani menggenggam Bagas semakin kuat. Mas, dia membelakangi. Bagas harus memaksa dirinya tetap berdiri. Entitas itu menunduk sedikit, punggungnya melengkung, seakan menahan beban besar yang tidak terlihat. Tapi meski berdiri membelakangi mereka, Bagas merasakan matanya. Ia merasakan tatapannya, seolah entitas itu melihat tanpa perlu berbalik. Pada saat itu, Naya bangun. Entah kenapa, entah bagaimana, ia terbangun begitu saja dan berdiri di ruang tengah. Matanya setengah terbuka, seolah masih dalam kendali tidur. Naya, jangan ke sini, seru Rani hampir menangis. Namun Naya berjalan perlahan. Langkah kecilnya terdengar sangat jelas di tengah hening rumah. Ia mendekati pintu belakang, mendekati sosok yang masih membelakangi mereka. Dan Bagas merasakan jantungnya hampir berhenti. Naya, panggil Bagas. Ia ingin mengejar, tapi tubuhnya seperti terkunci. Ada hawa berat yang menahannya, menempel di kaki dan bahunya. Naya berhenti tepat 2 langkah di belakang sosok itu. Angin berhembus pelan, mengangkat sedikit ujung rambut entitas tersebut. Dan entitas itu berbicara, suaranya retak, seperti mulut yang kering selama puluhan tahun. Sampun, wayahe, bayar. Suaranya membuat seluruh ruangan bergetar. Bukan keras, tapi dalam, masuk ke tulang. Rasa dinginnya seperti menusuk jantung. Rani langsung menarik Naya dengan tenaga yang tidak ia sangka ia punya. Ia memeluk anaknya kuat-kuat, sementara Bagas mendorong pintu kembali dan menutupnya dengan paksa. Pintu itu menghantam kusen dengan suara keras duaka, dan seketika seluruh lampu di rumah padam gelap total. Rani menjerit, Mas, lampunya mati!" Bagas menggapi gapai mencari Naya dan Rani. "Aku di sini, Pengen." Namun dalam kegelapan, suara lain muncul. Suara gemerisik halus, seperti baju basah yang diseret di lantai. Suara itu bergerak di dalam rumah, bukan di luar. Rani terisak, "Mas, dia masuk." Bagas meraba dinding, mencoba mencari saklar, tapi jari-jarinya hanya menemukan kayu dingin. Setiap langkahnya terasa berat, seolah rumah itu berubah menjadi ruang lain. Ruang yang tidak mengenal cahaya. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar di pojok ruangan. Napas panjang, berat, lambat, seolah seseorang yang sudah tidak punya paru-paru normal, tapi tetap dipaksa hidup. Huhu, haha. Suara itu tidak berasal dari pintu belakang, tidak dari plafon, tidak dari arah manapun yang bisa Bagas identifikasi, sangat dekat. Lalu, suara lain menyusul. Suara langkah kaki, sangat pelan, sangat panjang jaraknya, seperti kaki yang terlalu kurus dan terlalu panjang untuk berjalan seperti manusia. Tok, tok, tok. Rani memeluk Naya erat, menutup mata anaknya supaya tidak melihat apapun. "Waya, Mas, tolong." Bagas mengangkat kedua tangannya, seperti bersiap melindungi keluarga kecilnya, meski ia sendiri tidak tahu dari mana bahaya itu datang. Kemudian sesuatu bergerak di belakang mereka. Udara bergetar pelan, dan terdengar suara serak, lebih jelas dari sebelumnya. Seperti seseorang berbisik tepat di belakang telinga Rani. "Turun, Inggisa Oma." Rani menjerit histeris. Jangan sentuh kami!" Bagas berbalik cepat, memukul udara kosong, berharap mengenai sesuatu. Tapi tidak ada apa-apa. Namun suara itu tertawa. Tawa pendek, pelan, seperti mengejek. Hai. Dalam gelap, Bagas merasakan sesuatu menyentuh tangannya dingin, licin, seperti kulit yang direndam air lama. Bagas memukul keras tanpa peduli apapun. Pergi. Tawa itu menghilang seketika. Lalu hening. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Sampai akhirnya lampu berkedip. Sekali, 2 kali, dan menyala kembali. Tapi keadaan rumah berubah. Pintu belakang tertutup rapat. Tidak ada sosok, tidak ada rambut panjang, tidak ada bekas kehadiran entitas itu. Namun di lantai dekat pintu, terdapat jejak basah berbentuk telapak kaki panjang, tipis, dan tidak seperti telapak kaki manusia. Rani memeluk Naya, menangis dalam diam. Bagas mendekat ke jejak itu. Ketika ia hendak menyentuhnya, Naya tiba-tiba berkata, "Jangan ayah, itu jejak kakek." Bagas menggigil. "Dia bukan kakekmu, Naya." Naya menatap ayahnya. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Kakek bilang ayah bohong." Rani menatap Bagas dengan ketakutan baru. "Mas, dia ngomong begitu kenapa?" Bagas tidak menjawab. "Karena ayah tahu." Dari nada suara Naya,
Dari cara ia tersenyum, dan dari tatapan matanya, ada sesuatu yang mulai masuk ke dalam diri anaknya. Dan ritual itu ritual. Pesugihan yang seharusnya tertutup puluhan tahun lalu baru saja dimulai lagi. Sejak malam itu, ketika pintu belakang terbuka sendiri dan sosok tinggi kurus dengan rambut menjuntai muncul dalam gelap. Sesuatu berubah dalam rumah itu. Bukan cuma hawa atau suara, tapi cara rumah itu seperti memperhatikan mereka. Seperti ada mata yang terus mengikuti kemanapun mereka bergerak. Dan perubahan paling jelas terlihat pada Naya, anak itu yang biasanya ceria, kini menjadi sosok yang lebih pendiam, sering melamun, dan selalu terbangun di waktu-waktu yang sama. Subuh, saat embun masih menempel di kaca jendela, dan suara burung belum terdengar, setiap kali Bagas atau Rani menghampirinya, mata Naya selalu tampak merah, seperti habis menangis sangat lama. Tapi ketika ditanya, ia hanya menjawab dengan suara kecil yang nyaris tak terdengar, "Dia ngajak aku main." Ya, kalimat itu lama-lama membuat tubuh Bagas dingin seperti kena siraman air es. Dia, pikir Bagas berkali-kali, dia yang mana? Tetapi Bagas tidak bisa lagi mempertanyakan logika ketika setiap kejadian di rumah itu semakin tidak masuk akal. Pagi itu, saat matahari baru naik, Bagas berjalan ke arah kamar Naya untuk membangunkannya. Namun tepat ketika ia melewati ruang tengah, ia melihat sesuatu di lantai, sesuatu yang membuat langkahnya berhenti mendadak. Jejak kaki kecil, jejak seperti telapak kaki anak berumur 5 atau 6 tahun, ukuran yang hampir sama dengan kaki Naya. Tapi Bagas tahu pasti itu bukan kaki putrinya. Jejak itu lebih kecil, lebih sempit, dan yang membuatnya makin merinding. Jejak itu hitam pekat, seperti lumpur yang diambil dari dasar rawa. Jejak-jejak itu memanjang dari arah pintu belakang menuju kamar Naya, membentuk garis yang sangat jelas. Seakan-akan makhluk kecil itu berjalan pelan, dengan sengaja, meninggalkan jejaknya di lantai. Rani melihatnya beberapa detik kemudian, dan langsung menutup mulut dengan tangannya, menahan teriakan. "Mas, ini Apple." Suaranya lirih, bergetar. Bagas jongkok, menatap jejak itu dari dekat. Lumpurnya mengering cepat, tapi baunya menusuk hidung. Bukan seperti bau tanah biasa, tapi bau semacam daging basah bercampur kemenyan basi, seperti aroma ritual yang gagal. Aku nggak tahu. Bagas berbohong, karena sebenarnya ia tahu jejak ini terkait dengan perjanjian yang disebut tetua desa. Ia hanya memilih tidak mengatakannya. Tidak sekarang. Tidak ketika istrinya sudah sedemikian ketakutan. Ketika mereka akhirnya masuk ke kamar Naya, anak itu masih tidur, memeluk bonekanya, tidak tampak kotor, sedikit pun. Tidak ada lumpur di spray atau pakaian. Tapi wajah itu tampak seperti wajah orang yang habis menangis lama sekali, pucat, mata sembab, bibir kering. Bagas berusaha membangunkannya. Tapi sebelum ia sempat menyentuh bahu putrinya, Naya tiba-tiba membuka mata, dan ia tersenyum. Tapi bukan senyum yang biasa. Senyum itu terlalu lebar, terlalu pelan. Seperti senyum seseorang yang sedang mencoba meniru ekspresi manusia. Dia bilang, "Kamu harus cepat," ucapnya. Bagas menelan ludah. "Siapa, Nak?" Naya menatapnya lama. Lama sekali. Terlalu lama untuk ukuran anak kecil yang tinggal di loteng, jawabnya akhirnya. Dan setelah itu Naya menutup mata kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Rani keluar dari kamar lebih dulu sambil memeluk dirinya sendiri. "Mas, aku nggak sanggup kalau gini terus. Kita harus keluar dari rumah ini. Sekarang, hari ini, ayo kita cari tempat lain." Bagas menggeleng. "Kita nggak bisa sembarangan keluar, Rani. Tetua desa bilang, perjanjiannya nggak bakal ngikut kita kalau kita pergi. Terus, kita harus apa?" "Tunggu sampai Naya." Rani tidak bisa melanjutkan kalimat itu. Ia menangis pelan, membuang pandangannya ke lantai. Bagas ingin memeluk istrinya, memberikan rasa aman, tapi ia sendiri tidak yakin masih punya kekuatan untuk memberi ketenangan apapun. Ia sendiri sudah setengah hancur. Ketika Rani pergi ke dapur untuk mengambil napas, Bagas duduk di ruang tamu, membuka kembali buku tua peninggalan ayahnya, buku yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya. Sampulnya rusak, bagian pinggirnya gosong seperti pernah terkena api kecil. Halamannya penuh tulisan tangan, coretan, bahkan ada noda merah kecoklatan yang terlihat sangat mencurigakan. Di halaman kesekian, ada catatan yang ditulis dengan terburu-buru. Suung Lingsir tidak menerima penolakan. Jika pewaris menolak, maka iblis akan menagih. Mulai dari suara, lalu bayar, lalu catatan itu seolah ditujukan langsung untuk Bagas. Ia membaca ulang beberapa kali, seakan-akan berharap ada arti lain yang bisa membuat semuanya terasa tidak nyata. Tapi kata-kata itu terlalu jelas dan terlalu spesifik.
Bagas menutup wajahnya dengan tangan. Apa yang ayah lakukan? Sebenarnya apa? Ia membalik halaman lagi. Ada bagian lain. Ditulis samar-samar seakan penulisan terakhir dilakukan dalam keadaan terguncang untuk menghentikan perjanjian. Pewaris harus kembali ke tempat perjanjian pertama dibuat. Bagian itu membuat Bagas mendongak kembali ke tempat perjanjian dibuat. Edbar, di bawah pohon beringin tua di pemakaman Suung Lingsir. Bagas bergumam lirih. Pohon beringin tua, kalimat itu saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu tempat itu. Semua orang di desa tahu tempat itu tempat yang selalu dilarang untuk dilewati setelah maghrib. Orang-orang selalu mengatakan, beringin iku dudu mangwit. Mas, kui kulawang. Pohon itu bukan sekadar pohon, tapi gerbang dan ayahnya. Mungkin pernah membuka gerbang itu. Bagas menutup buku dengan cepat, seolah halamannya bisa menggigit. Ia berdiri, mondar-mandir, gelisah, bingung. Tak tahu harus mempercayai apa lagi. Begitu ia melangkah keluar rumah untuk mencari udara segar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Di depan pagar rumah, ada beberapa warga. Mereka berdiri berjajar, tapi tidak berani mendekat. Tatapan mereka iba, takut, dan seolah ingin sepat-sepat pergi, tapi tetap terpaku. Tetangga tua yang biasanya ramah hanya melirik sebentar lalu menunduk. Seorang ibu yang sering mengirim makanan kini memegang anaknya erat-erat, seolah takut anak itu mendekat ke halaman Bagas. Seorang bapak bahkan berbisik walau Bagas bisa mendengarnya jelas. Wes tanda, keluarga kui wis ditandani. Mereka sudah ditandai untuk diambil. Rani yang keluar menyusul Bagas melihat itu dan langsung menutup mulutnya, menahan isak. Mas, semua orang menjauh dari kita. Bagas mengepalkan tangan, karena mereka tahu sesuatu yang kita belum tahu. Warga akhirnya satu persatu pergi. Tidak ada yang memberikan bantuan, tidak ada yang memberi nasihat. Mereka hanya pergi seperti menghindari wabah yang tak terlihat. Bagas kembali masuk rumah dengan pikiran kacau. Ia harus menemukan jawaban. Harus. Sebelum sesuatu mengambil Naya sepenuhnya, ia membuka kembali buku itu. Menyisir halaman demi halaman, ada gambar-gambar aneh. Simbol-simbol, gambar sosok hitam tinggi kurus yang mirip makhluk yang muncul di pintu belakang malam itu. Dan di salah satu halaman paling belakang, ada tulisan yang membuat tubuh Bagas seperti terpaku. Jika pewaris menolak dan tetap tidak kembali ke beringin, maka pengambilan dimulai dari anak yang paling muda. Biasanya 3 malam setelah tanda pertama. Tanda pertama, Bagas menutup buku itu. Napasnya semakin cepat. Tanda pertama adalah jejak kaki. Dan itu berarti, jejak kaki yang tampak pagi ini adalah tanda pertama. 3 malam, berarti hanya ada 3 malam sebelum sesuatu mengambil Naya. Bagas merasa ruangan berputar. Ia memegang dinding agar tidak jatuh. Tidak mungkin. Aku nggak bisa biarin itu terjadi. Ia harus ke beringin, harus kembali ke tempat perjanjian, harus mencari tahu apa yang ayahnya lakukan. Tapi sesuatu dalam dirinya juga tahu. Mendatangi beringin berarti menghadapi sesuatu yang mungkin tidak bisa ia lawan. Ketika ia kembali ke kamar Naya, anak itu duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela terbuka. Angin masuk pelan, menggoyangkan tirai. Naya, panggil Bagas. Anak itu menoleh perlahan. Lagi-lagi senyum lebar itu muncul. Ayah, katanya aku nanti dijemput. Bagas merasa jantungnya hampir berhenti. Siapa yang bilang begitu? Naya menatap jendela. Kocik. Dan saat Bagas melihat ke arah jendela, ada bayangan tipis, berdiri tidak jauh dari kaca. Rambut panjang, tubuh tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Dan bayangan itu perlahan mengangkat tangan, seolah melambai menyuruh Naya mendekat. Bagas berteriak, menutup tirai dengan cepat, lalu memeluk Naya erat. Tidak, kamu gak akan kemana-mana. Ayah gak akan biarin kamu diambil. Di luar, angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi sangat sunyi, terlalu sunyi. Lalu terdengar suara itu. Dari loteng, tok, 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 3 ketukan. Perlahan, sabar, seperti seseorang yang tahu. Pasti mereka tidak bisa lari kemanapun. Bagas memejamkan mata sesaat. Tidak lama lagi, ia harus pergi ke beringin itu. Karena tanda pertama sudah muncul. Dan malam, baru saja dimulai, malam itu angin terasa berbeda. Arah hembusannya tidak menentu. Seperti bara buba mengikuti langkah mereka bertiga yang berjalan menyusuri pemakaman Suung Lingsir. Lampu senter Bagas bergetar pelan di tangannya. Bukan karena baterai mau habis, tetapi karena tangannya sendiri tidak stabil. Setiap langkah terdengar memantul. Padahal tanah di sekitar mereka adalah tanah kuburan yang lembab. Tidak ada batu, tidak ada genting, tidak ada tembok yang bisa memantulkan suara tetapi gema langkah. Mereka terdengar seperti berjalan di lorong panjang. Rani merapatkan Naya ke tubuhnya. Gas!
Kita yakin harus lewat sini. Ini jalannya beda dari yang tadi. Kayak makin jauh ke dalam. Bagas mencoba bernapas pelan. Meski dadanya terasa sempit sejak memasuki kawasan pemakaman. Ini arahnya sudah benar. Buku itu bilang, pohon beringin paling tua, yang akarnya menjalar seperti tangan. Tapi aku ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Bisik Rani sambil lirih. Kayak ada langkah keempat. Bagas langsung berhenti. Rani juga berhenti. Naya diam, berdiri di antara mereka. Hanya angin, tidak ada hewan. Tidak ada suara rumput gesek. Tidak ada langkah keempat. Tetapi ketika mereka mulai berjalan lagi, langkah keempat itu kembali terdengar. Pelan, berirama. Seakan sedang meniru ritme langkah mereka. Tapi setengah detik lebih lambat. Wes, gas, aku nggak nyaman. Suara Rani seperti hampir menangis. Kita harus selesaikan ini malam ini, jawab Bagas. Suaranya bergetar. Sebelum terjadi apa-apa, mereka berjalan lagi. Langkah keempat itu tetap mengikuti dari belakang, tapi tidak pernah memperlihatkan dirinya. Tidak cepat, tidak lambat, hanya mengekor. Sampai akhirnya, setelah hampir 10 menit berjalan, senter Bagas mulai menangkap bayangan pohon besar yang mencolok dibanding pohon lain. Pohon itu berdiri di tengah areal pemakaman tua, jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Beringin itu tampak seperti raksasa yang sudah lama menunggu mereka. Akarnya menjalar keluar, naik ke permukaan, bercabang seperti yari-yari kurus yang menjulur ke segala arah. Daunnya begitu lebat, sampai cahaya bulan pun tidak mampu menembusnya. Ini dia, bisik Bagas, hampir tanpa suara. Rani memeluk Naya lebih erat. Pohon ini, kok rasanya hidup, Gas? Miming Banner. Pohon itu seperti bernapas. Setiap kali angin lewat, daunnya bukan bergerak tapi berdesis, seperti ribuan napas kecil keluar dari satu tubuh besar. Ketika mereka mendekat, tanah di bawah kaki bergetar halus. Getaran itu semakin kuat ketika Bagas berdiri tepat di depan batang besar beringin tersebut. Senter di tangannya meredup secara tiba-tiba, lalu menyala lagi, lalu meredup lagi seperti ada sesuatu yang menghisap energinya. Gas, pulang weyo. Rani mulai panik. Ikira wajar, sumpah wajar. Estes. Bagas mengangkat tangan, meski dirinya sendiri sedang gemetar. Ada sesuatu di sini. Tanah di bawah akar beringin mulai bergolak pelan, seperti ada gelembung besar yang muncul dari dalam tanah. Tanah itu terangkat perlahan, lalu pecah dalam semburan debu tipis. Dari sana, muncul kabut tebal, bergulung naik membentuk siluet tubuh manusia. Awalnya hanya bayangan, tinggi, kurus, terbuat dari asap hitam yang berkumpul. Tidak jelas mana kepala, mana tangan. Semuanya samar, tetapi bentuknya menunjukkan bahwa makhluk itu sedang menatap mereka. Rani mundur selangkah. Wayap. Naya hanya memegang tangan ibunya Aratorat. Tanpa berkata apa-apa, wajahnya pucat, matanya fokus pada sosok itu. Makhluk itu mendekat. Suara yang keluar bukan langkah, melainkan suara gesekan halus seperti kain basah diseret di tanah. Angin membeku. Udara menjadi dingin, sampai napas mereka keluar seperti asap. Ketika sosok itu berhenti, hanya 1 meter dari Bagas. Suaranya terdengar. Suara berat, dalam dan bukan berasal dari satu mulut, melainkan banyak. Seperti puluhan orang bicara bersamaan dalam tempo lambat. Kamu pikir aku ayahmu? Bagas terpaku. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri serentak. Getaran suaranya seperti memukul dada dari dalam. Apa? Bagas berusaha bicara, tapi suaranya pecah. Kamu datang ke sini, mencari kebenaran. Sosok itu mendekat. Tubuhnya berkadet-kadet seakan ada asap yang patah di dalamnya. Tapi kebenaran yang kamu inginkan bukanlah kenyataan. Can you turn? Jauh lebih kotor. Rani menelan ludah, wajahnya pucat. Ayahmu tidak punya perjanjian, tidak pernah memuja kami, tidak pernah meminta apapun. Bagas mengerutkan kening, bingung. Tapi tetua desa bilang, tetua desa hanya tahu apa yang mereka lihat. Mereka melihat kekayaan ayahmu, tetapi tidak tahu siapa yang membuatnya kaya. Bagas memegang kepalanya. Maksudmu apa? Sosok itu bergetar kuat, dan kabut di bagian wajahnya terbelah, membentuk sesuatu yang hampir menyerupai ekspresi marah. Kaulah yang membuatnya, Bagas. Bagas langsung membeku. Rani otomatis menutup mulutnya, mata berkaca-kaca. Kau datang ke tempat ini pada usia 20 tahun, seorang pemuda miskin, putus asa, tidak punya masa depan. Kau menangis di bawah pohon ini. Tolong, aku pengen hidupku berubah. Aku pengen sukses. Aku pengen masa depan sing cerah. Suara itu menirukan suara Bagas muda. Mirip Bagas hampir muntah mendengarnya. Kami mendengar permohonanmu. Kami memberi apa yang kau minta.
Kekayaan, pekerjaan, keberuntungan, semua terjadi bukan karena kerja kerasmu, tapi karena kami. Bagas mundur 2 langkah. Tidak mungkin. Kau setuju pada satu syarat. Setelah kami mengabulkan semuanya, kau harus menyerahkan jiwa anak pertamamu. Rani berteriak kecil, menutup mulutnya agar tidak panik. Tidak, Gas. Bilang, ini bohong. Tolong bilang. Tapi, aku nggak ingat. Kau meminta kami menghapus ingatanmu. Suara itu semakin pelan, namun semakin menusuk. Kau memohon. Aku ora gelem ngerti apa-apa. Sing penting uripku sukses. Dan kami mengabulkannya. Bagas seperti kehilangan seluruh tenaga di tubuhnya. Ia jatuh berlutut, memegang kepala dengan 2 tangan. Semua ingatan samar mulai muncul. Dirinya di usia muda, berdiri di bawah beringin ini, menangis, berbicara dengan sesuatu yang gelap, janji yang dibuat, cahaya aneh yang membungkus tubuhnya, dan suara yang berkata, kowe bakal lali kabeh, sakdurunge waktumu teka. Astagfirullah. Wahai Allah. Rani menangis melihat Bagas yang hancur. Makhluk itu mendekat lebih dekat, dan udara langsung turun suhunya drastis. Waktumu sudah tiba, Bagas. Kami telah memberi yang kau minta. Sekarang giliranmu memenuhi perjanjian. Bagas menatapnya dengan mata merah. Air mata bercampur rasa takut dan penyesalan. Tidak, aku enggak. Aku enggak mau. Ambil aku. Jangan anakku. Kau bukan bayaran yang diminta. Kau tidak memenuhi syarat. Jiwamu sudah terlalu kotor. Yang bersih adalah anakmu. Naya menggenggam tangan ibunya makin erat. Bu, aku takut. Bu, Rani memeluknya, menggigil. Tolong. Bagas merangkak mendekat pada sosok itu. Tolong, ambil apapun. Ambil hidupku. Ambil umurku. Ambil keberuntungan yang pernah kalian kasih. Tapi jangan anakku. Sosok itu diam sejenak. Kabutnya bergetar pelan, seakan sedang mempertimbangkan. Lalu ia berkata pelan, perjanjian tidak bisa diubah. Yang dilakukan harus ditagih. Tanah bergetar lebih kuat. Akar beringin merayap keluar dari tanah seperti ular. Angin berputar membentuk pusaran kecil, menarik daun-daun kering ke atas. Dari balik kegelapan, suara bisikan banyak orang mulai terdengar. Suara laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, semua berbicara bersamaan. Seperti memanggil sesuatu. Dari balik kabut, sosok ayah Bagas mulai muncul. Tidak utuh, tapi jelas wajahnya. Gelap, cekung, mata kosong. Dan di belakangnya, ribuan sosok lain berdiri diam, mengelilingi mereka seperti bayangan panjang. Ayah, suara Bagas pecah. Samar sosok ayahnya tidak menjawab, hanya menunduk lalu berbisik pelan. Tapi suaranya terdengar jelas di seluruh area pemakaman Chaosing. Nadi Kiki. Rani berteriak histeris, memeluk Naya kuat-kuat. Ya Tuhan. Ya Tuhan, Gas, apa yang harus kita lakukan? Sosok iblis pesugihan itu mendekat. Tubuhnya memanjang seperti asap hidup. Ia menyentuh tanah, dan tanah itu retak, mengelilingi Bagas. Kami menagih sekarang. Akar-akar pohon beringin mulai menjalar ke arah kaki Naya, seperti merasa siapa targetnya. Rani menarik Naya mundur, tapi akar-akar itu mengikuti, seperti tengen-tengen lapar. Bagas berteriak, berhenti! Namun iblis itu hanya menatapnya. Perjanjian tidak pernah selesai sampai dibayar. Dan pada saat itu, seluruh lampu senter mati. Udara membeku. Suara bisikan berhenti. Semuanya tenggelam dalam kegelapan pekat yang hampir tidak bisa bernapas. Dan dari tengah kegelapan itu, sosok iblis menarik napas panjang dan berkata, waktumu sudah habis. Angin malam semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menahan napas dunia. Di bawah pohon beringin raksasa itu, daun-daunnya bergetar meski tak ada angin yang lewat. Aroma lembab tanah makam bercampur bau amis yang perlahan mengikis kewarasan siapapun yang menghirupnya. Naya merapat pada tubuh Bagas. Wajah kecilnya memucat. Matanya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Sepanjang hidupnya, bayangan raksasa dari wujud iblis pesugihan melingkar. Seperti asap hitam, namun memiliki bentuk tubuh samar berjalan mendekat. Langkahnya tidak menginjak tanah, melainkan menggeser udara. Suara yang keluar dari dalam kabut itu terdengar seperti banyak makhluk berbicara sekaligus. Seolah setiap kata digorok dari tenggorokan yang berbeda. Waktumu habis, gumamnya. Tajam seperti pecahan kaca, Naya menggigil hebat. Bibirnya bergetar. Bagas segera memeluknya, mencoba menjadi tembok terakhir sebelum kegelapan menelan semuanya. Ambil aku, teriak Bagas dengan suara parau. Napas memburu. Jangan sentuh anakku, ambil aku, sekarang.
Iblis itu tertawa rendah. Suara tawanya seperti besi berkarat yang diseret di atas lantai batu. Setiap giginya tampak seperti tulang-tulang panjang yang patah, mencuat keluar dari celah asap hitamnya. "Kau memang akan kuambil," jawabnya dengan tenang, tapi perjanjian tetap berjalan. "Jiwa keturunanmu tetap harus diserahkan. Leluhurmu telah mengikat garis darahmu pada kami. Tidak bisa lepas." Bagas terjatuh, berlutut. Kedua tangannya menutup wajah, tubuhnya gemetar tanpa kendali. Kenyataan menghantam dirinya seperti palu baja. Tidak ada lagi jalan keluar. Bukan hanya hidupnya, tapi jiwa anaknya sendiri, Rani, yang sejak tadi hanya menangis tanpa suara, berdiri perlahan. Matanya merah, wajahnya kusut. Namun ada sesuatu yang baru di sana, seperti seseorang yang akhirnya berhenti bersembunyi. "Kalau begitu," ucapnya pelan, namun tegas, "aku yang berdiri sebagai pewaris. Aku istri Bagas. Kalau ada yang harus bayar, biar aku yang bayar." Iblis berhenti bergerak. Suara angin mendadak hilang. Bahkan, dedaunan beringin yang tadi bergetar kini terdiam sepenuhnya. Bayangan hitam itu memandang Rani, meskipun ia tidak punya mata. Keheningan itu begitu tajam, seperti sedang menimbang sesuatu. "Wanita," suaranya bergetar rendah, "tidak punya hak dalam perjanjian keturunan laki-laki." Rani tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah Bagas lihat. Senyum getir, penuh luka, tapi juga penuh keputusan. "Ini karena kau tidak tahu sesuatu," balasnya. Bagas menoleh cepat, jantungnya hampir berhenti. Ada ketakutan lain dalam suaranya kini. Bukan lagi takut pada iblis, tapi takut pada apa yang akan diucapkan Rani selanjutnya. Rani tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan kecil Naya, lalu berlutut di hadapan bayangan iblis itu. Ia memandang anaknya lama, seperti mencari kekuatan dari matanya. "Naya," bisiknya lirih, "ceritakan pada mereka siapa ayahmu sebenarnya." Bagas tersentak. Dadanya seperti dipukul palu godam. "Rani, apa maksudmu?" "Jangan." Namun Rani menggeleng. Tangisnya pecah, tapi ia tetap berdiri teguh. Naya menatap Bagas. Mata mungil itu gemetar. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia tahu ia diminta untuk jujur. Napasnya naik turun berat. Wajahnya semakin pucat. Lalu dengan suara lirih yang hampir tidak keluar, "Ayahku, bukan ayah Bagas." Dan dunia benar-benar berhenti. Bagas merasakan seluruh darahnya berhenti mengalir. Hanya suara angin yang tiba-tiba kembali berdesir melalui akar beringin mengisi ruang itu. Angin dingin, menusuk, mengiris kulit seperti jarum. "Ngomong apa, Naya?" Suara Bagas pecah seperti kaca retak. Rani menutup wajahnya sesaat, lalu berkata dengan suara gemetar, "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku berdosa. Tapi kalau itu bisa nyelamatin Naya, aku rela dihukum apapun." Bagas membeku. Tidak ada kata-kata yang mampu ia keluarkan. Matanya memandang Naya, lalu Rani, lalu kembali ke kosongnya malam. Seolah pikirannya berusaha menghadamkan kenyataan yang baru saja dihempaskan ke wajahnya. Bayangan iblis itu mengerang keras suara yang membuat daun beringin berjatuhan satu persatu seperti hujan jarum. Suara itu bukan marah, melainkan frustrasi. Kekecewaan makhluk yang sudah menunggu puluhan tahun namun gagal menuai hasilnya. "Tidak sah," gumam iblis itu. "Tidak valid. Darahmu bukan darah pewaris." Lalu wujud iblis itu bergetar, seperti seseorang yang sedang menahan amarah yang tidak terkontrol. Asap hitamnya menebal, lalu meledak dalam semburan angin panas yang membuat ketiganya tersungkur ke belakang. Jeritan panjang menggema dari dalam asap itu, jeritan yang tidak terdengar. Seperti suara makhluk dunia ini, sebuah suara yang bisa menghancurkan mimpi siapapun yang mendengarnya. Tanah bergetar, akar beringin melilit seperti ular yang marah, lalu sunyi. Iblis itu lenyap, meninggalkan bau amis yang menusuk hidung dan hawa panas yang membuat malam seolah retak. Bagas duduk terdiam, tangannya menggantung di samping, jemarinya bergetar, wajahnya kosong, lebih pucat daripada Naya. Ia tidak menangis, ia bahkan tidak bisa. Tubuhnya terasa kosong. Rani mendekatinya penuh ragu. "Mas, aku minta maaf. Aku gak pernah mau luka ini jadi sebesar ini. Tapi aku cuma mau nyelamatin Naya. Aku cuma..." "Cukup." Bagas memotong lirih. Bukan marah, bukan, tapi suara yang terdengar seperti seseorang yang tenggelam dalam dirinya sendiri. "Aku butuh waktu." Rani air matanya jatuh membasahi tanah. Ia tahu luka ini tidak akan sembuh dalam waktu dekat, atau mungkin tidak akan sembuh selamanya. Tapi ia menerima. Ia memilih jalan yang paling ia benci demi anaknya. Naya hanya bisa memeluk tangan Bagas.
tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Ia hanya tahu ayah yang membesarkannya terluka karena kebenaran tentang dirinya. Mereka bertiga meninggalkan tempat itu perlahan. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Desa Suung Lingsir tampak seperti desa kosong tanpa nyawa. Lampu-lampu rumah padam semua. Seolah penduduknya sudah tahu ada sesuatu yang berjalan malam itu. Saat melewati batas desa, Bagas sempat merasakan angin dingin mengusap tengkuknya. Angin itu bukan sekadar angin. Ada bisikan samar yang tidak bisa ia pahami. Namun nadanya seperti ancaman yang dibungkam oleh malam dan Naya. Anak kecil itu berhenti melangkah sejenak. Ia memandang jauh ke arah beringin besar yang kini hampir tidak terlihat dalam gelap. "Bu," gumamnya pelan. "Aku dengar suaranya." "Ronnie Turdigan." "Suara siapa, Nak?" Naya menggigit bibirnya, lalu berkata sangat pelan. Dia bilang, "Perjanjian belum selesai." Bagas menoleh cepat. Tubuhnya kembali tegang. Dia bilang, dia bakal cari pewaris yang lain. Lanjut Naya, suaranya nyaris berbisik. Soalnya, garis darah itu panjang. Masih ada yang tersisa. Rani memeluk Naya erat, seolah ingin menutup telinganya agar suara itu tidak masuk lagi. Bagas berdiri membatu menatap gelap di belakang mereka. Di kejauhan, angin berhembus dingin, menyapu daun-daun, mengirim suara samar seperti tawa yang jauh. Sangat jauh, tapi Naya seolah malam itu ingin berkata, cerita kalian belum selesai. Dan ketika mereka akhirnya meninggalkan Suung Lingsir, beringin tua itu kembali bergetar perlahan. Akar-akarnya bergerak seakan sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Karena iblis tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu pewaris berikutnya. Dan garis darah Bagas masih panjang.